Ada lagi? 2 mahasiswa yang belum. Mufid Triyono. Banyak sekali nih. Ya. Ini kalau makrab rame ini. Oh iya, kemarin sudah ditentukan ketua kelasnya belum ya? Mas Masih belum kayaknya, Pak. eh, Mas siapa ya? Mas Sayaf ya? Bukan. Bukan, Pak, bukan. Kira-kira siapa ya? Eh, yang Aldi, Pak. Mas Aldi, Mas Iya, Muhammad Saya Aldi. aja nama saya Pak. Oh tuh. ya, Aki. Mas Aldi, Muhammad Aldi Ramadhani ya. Ya, saya Wisnu aja minta, Pak. aduh, ganti. Mas siapa ini? Ya nggak apa-apa lah Mas Aldi aja ya. Nanti kalau misalkan saya butuh, misalkan untuk diinformasikan ke teman-teman, bisa ke Mas Aldi aja. Saya minta kontak ini ya, kontak nomor teleponnya di chat ya. Iya Pak. Kemudian kalau bisa satu kelas itu ada grup kelas ya. Jadi biasanya lebih memudahkan nanti kalau ada informasi-informasi dari kampus atau dari dosen terkait ya macam-macam lah materi, tugas dan lain-lain. Mas Aldi, Muhammad Aldi. Ya, baik rekan-rekan. Di minggu lalu kita sudah mempelajari tentang apa itu organisasi dan arsitektur komputer, perbedaan-perbedaannya, kemudian komponen-komponennya. Hari ini kita akan flashback jauh ke belakang ya. Hari ini kita mempelajari tentang sejarah atau evolusi dari perkembangan komputer itu sendiri. Nanti komputer itu dibagi menjadi beberapa generasi ya. Setiap
lompatan dari generasi, misalnya dari generasi 1 ke generasi 2 itu, muncul sebuah sebuah teknologi yang, sebagai acuan utama dalam pembentukan, eee, komputer itu sendiri. Kemudian saya menggunakan bukunya dari, eee, siapa ini Pak? Maman Abdurrahman, Organisasi dan Arsitektur Komputer, penerbit dari Informatika. Nah, ini buku yang saya pakai sebagai acuan pembelajaran. Ya, langsung saja. Jangan ngantuk ya, nanti saya seperti mendongeng nanti malah tidur nanti. Siapkan kopi yang mengantuk, cemilan, saya siap mendongeng. Ya, di pertemuan kedua kita akan mempelajari tentang evolusi dari perkembangan komputer, mulai dari zaman dulu, bagaimana sebelum komputer itu ada. Nah, komputer itu, sudah bermetamorfosis ya dari arsitektur dan organisasinya dengan sangat pesat dalam 50 tahun terakhir itu oleh persaingan industri dan inovasi. Jadi biasanya muncul inovasi itu karena adanya persaingan. Atau kalau yang skalanya besar biasanya muncul penemuan-penemuan baru itu terjadi dengan kepepet ya. Kepepet itu ibaratnya seperti adanya, wabah atau seperti adanya perang dunia, itu biasanya terjadi lompatan-lompatan teknologi atau lompatan-lompatan inovasi yang, eee, cukup jauh. Kalau misalnya kita biasa, sehari-hari itu, penelitian-penelitian ya rata-rata aja. Tapi kalau muncul sebuah kejadian yang luar biasa contohnya, eee Perang dunia, dari Perang Dunia I, Perang Dunia II, walaupun itu sebenarnya ya banyak, banyak, eee, negatifnya ya, banyak orang yang, jadi korban. Kemudian wabah misalkan yang, saat ini kita alami bersama itu, tapi di sisi positif memang ada inovasi-inovasi baru. Contohnya yang sekarang ini, contohnya dulu, eee pembelajaran itu kalau di dunia pendidikan ya, pembelajaran itu kita harus semua harus tatap muka. Kemudian kalau misalkan PJJ juga harus ada izin dari Dikti dan lain-lain. Nah, pada saat terjadinya, wabah Covid itu, mau nggak mau kita harus harus, merubah sebuah mindset ya. Karena sebelum itu sudah berkembang teknologi internet, nah itu, sekarang sangat bermanfaat sekali dalam proses, pembelajaran. Belum lagi di bidang-bidang yang lain, contohnya bidang e-commerce atau bidang transportasi, kesehatan, dan lain-lain. Mungkin nanti muncul teknologi-teknologi baru lagi yang untuk, menjembatani antara kebutuhan manusia dengan, kebutuhannya. Kemudian beberapa teknologi dasar yang membangun dari sel komputer itu, dimulai dari tabung hampa atau, kalau di tabung hampa itu, dulu awalnya penemuan dari Thomas Alva Edison ya yang untuk bola lampu ya. Itu dimulai dari untuk perkembangan komputer menggunakan dari, penemuan dari tabung hampa itu. Yang nantinya itu dikembangkan menjadi diode, kemudian dikembangkan menjadi transistor, IC, dan seterusnya. Nah, di sini dari tabung hampa pada awalnya, kemudian, eee, transistor, kemudian IC, SSIC, MSI, LSI, sampai ke VLSI atau Very Large, Circuit
IC ya. Menjadi pemicu berkembangnya komputer. Kalau yang ini SSI, MSI, LSI, VLSI itu lebih kepada kepadatan dari IC-nya itu. Transistornya di dalam satu IC itu sangat banyak ya, dari jutaan sampai miliaran IC dalam satu IC. Kemudian tren komputer berkembang jauh melebihi ekspektasi dengan berbagai variasi. Contohnya IoT dan IoE akibat persaingan pasar. Jadi semua perusahaan-perusahaan itu berlomba-lomba untuk meningkatkan meningkatkan inovasi ya untuk kebutuhan dari pengguna atau customer. Nah, IoT itu adalah Internet of Things, kemudian IoE itu adalah Internet of Everything. Banyak muncul perangkat-perangkat yang berbasis di IoT dan IoE. Nah, kalau di sebelum di tahun 1940 itu manusia itu menggunakan jari untuk mengenali sistem bilangan ya, dari bilangan nomor 1 hingga 10. Setelah itu mulai mengenali nomor-nomor yang lebih besar, tapi masih menggunakan digit-digit dari 0 sampai 9. Ahli-ahli dari perniagaan dari Cina, Turki, Yunani menggunakan abakus atau sempoa ya. Biasanya dulu digunakan untuk belajar perhitungan itu sempoa. Kemudian tahun 1617 John Napier menemukan perhitungan logaritma dan menemukan alat yang disebut sebagai tulang Napier atau Napier-Bones. Blaise Pascal mencipta mesin perhitungan mekanik pada tahun 1642 untuk digunakan untuk menggerakkan gear pada roda. Nah, ini awalnya juga tidak lepas dari penemuan-penemuan teknologi yang sebelumnya. Kemudian pada tahun 1816 Charles Babbage membuat The Difference Engine. Mesin ini bisa menyelesaikan masalah perhitungan matematika seperti logaritma secara mekanik dengan tepat sampai 20 digit. Nah, kemudian pada tahun 1879 Thomas Alva Edison melakukan publikasi tentang bola lampu pijar atau incandescent electric light yang diteruskan pada 1883 tentang ruang hampa. Kemudian Edison Effect, nah ini sebutannya tadi yang ruang hampa itu adalah Edison Effect, itu mempengaruhi penelitian lain yaitu Ambrose Fleming dengan membuat tabung hampa 2 elemen atau yang disebut dengan dioda. Sampai selanjutnya pada tahun 1906 ditemukan trioda sebagai penguat Swiss. Ya, dari penemuan dari Swiss tadi atau dioda kemudian trioda itu dibuat komputer generasi pertama atau yang disebut dengan menggunakan vakum tube atau tabung vakum untuk menyimpan baris perintah. Nah, ini komputer zaman dulu ya, yang zaman awal pertama kali itu dinamakan dengan ENIAC, Electronic Numerical Integration and Computer. Nah, ini dirancang oleh Dr. J. Presper dan John W. Mauchly dari Moore School Universitas Pennsylvania pada tahun 1943 sampai 1945. Nah, kemudian pembangunan ENIAC ini dimulai pada 1943 dengan persetujuan Army Ballistic Research Laboratory atau BRL pada tahun 1946. Jadi kalau coba saya lihat dulu, kalau nggak salah ini digunakan sebagai pada awal Perang Dunia ya, Perang Dunia. Kalau tahun itu berarti Perang Dunia Kedua ya. Itu digunakan untuk mengukur rudal balistik ya. Karena ini kalau dari penemuannya itu persetujuannya adalah dari Army Ballistic Research Laboratory atau BRL.
Kemudian dari ENIAC selesai dibuat dengan spesifikasi memanfaatkan bilangan desimal, bukan bilangan biner. Jadi belum dikenal dengan sistem bilangan biner, tapi masih bilangan desimal. Nah, berat dari komputer ENIAC ini itu 30 ton untuk satu perangkatnya. Kemudian volumenya itu 1.500 kaki. Kemudian berisi 18.000 vakum tube. Jadi kumpulan dari vakum tube itu sebanyak 18.000. Kemudian daya listrik yang diperlukan 140 kW. Kecepatan operasi 5.000 per detik. 220 akumulator mampu menampung 10 digit bilangan desimal. Masih menggunakan saklar ENIAC digunakan oleh BRL untuk kepentingan perang sampai tahun 1955. Nah, setelah itu ENIAC sudah tidak dipergunakan lagi. Kemudian setelah ENIAC muncul von Neumann machine. Nah, ini mulai ini muncul pengembangan dengan konsep store program atau program untuk penyimpanan sebagai pengembangan dari ENIAC. Nah, idenya dipublikasikan dalam prosa pada tahun 1945 dengan nama EDVAC atau Electronic Discrete Variable Computer. Dan pada tahun 1946, von Neumann mulai mendesain komputer baru dengan konsep program penyimpanan di mana kemudian dikenal dengan sebutan IIS, Computer of Institute for Advanced Study. Nah, ini konsep dari von Neumann ini masih digunakan sampai saat ini. Karena dikembangkan di Computer of Institute for Advanced Study atau komputer IAS ini. Computer of Institute for Advanced Study. Pada tahun 1952, IAS meskipun belum lengkap, namun sudah memenuhi keundangan sebagai komputer yang berbasis konsep store program. Secara umum, struktur dari komputer IAS ini sebagai berikut. Ada memori utama untuk menyimpan data dan instruksi. Kemudian ada ALU atau Arithmetic Logical Unit untuk mengolah data biner. Kemudian control unit untuk memproses eksekusi dari instruksi. Jadi mirip ya dengan komputer-komputer saat ini, ada memori, ada ALU, ada CU atau control unit. Kemudian ada IO atau input output. Nah, IO untuk berinteraksi dengan lingkungan luar. Struktur IAS komputer secara detail memiliki 1000 lokasi penyimpanan kali 40 bit word dengan rincian binary number. Jadi sudah menggunakan kode biner ya. Kode biner adalah kode 0 dan 1. Nah, itu untuk direpresentasikan ke dalam 0 itu adalah tegangan rendah, kemudian 1 adalah tegangan atau tegangan tinggi. 2 kali 20 bit instruction. Nah, struktur dari von Neumann machine ini ada ALU atau ALU IAS atau Arithmetic Logical Unit. Kemudian ada MBR atau Memory Buffer Register yang berisi sebuah word yang akan disimpan di dalam memori atau digunakan untuk menerima word dari memori. Jadi untuk menyimpan atau menerima. Kemudian ada MAR atau Memory Address Register untuk menentukan alamat word di memori untuk ditulis dari MBR atau dibaca oleh MBR. Kemudian ada IR atau Instruction Register. Ini berisi instruksi 8 bit kode operasi yang akan dieksekusi. Kemudian ada IBR atau Instruction Buffer Register. Kalau buffer berarti dia untuk menyimpan sementara instruksi sebelum Word di dalam memori lah intinya. Kemudian ada PC atau program counter. Ini berisi alamat instruksi berikutnya yang akan diambil dari memori. Jadi ada counter ya. Kemudian ada akumulator dan multiplier. Dan ada quotation atau MQ
Digunakan untuk menyimpan sementara operan dan hasil. Lalu misalkan hasil perkalian dua bilangan 40 bit adalah sebuah bilangan 80 bit. Nah, 40 bit, nah dari ini tadi perkalian dari 12 bilangan, itu 40 bit ini berarti dia most atau MSB, most significant bit, disimpan dalam akumulator, dan 40 bit lainnya disebut sebagai LSB atau least significant bit yang disimpan dalam MQ. MQ tadi apa? Quotation. Kemudian IAS beroperasi secara berulang, membentuk sebuah siklus instruksi. Nah, komputer IAS memiliki 21 instruksi yang dapat dikelompokkan sebagai berikut. Yang pertama adalah data transfer. Ini memindahkan data di antara memori dengan register atau antara dua register ALU sendiri. Kemudian ada unconditional branch atau percabangan ya. Perintah-perintah eksekusi percabangan tanpa syarat tertentu. Kemudian ada conditional branch. Itu ada syarat-syaratnya untuk perintah-perintah eksekusinya. Kemudian ada aritmatik, itu untuk kumpulan operasi yang dibentuk oleh ALU. Kemudian address modify, instruksi yang memungkinkan pengubahan alamat saat dikomputasi, sehingga memungkinkan fleksibilitas alamat yang tinggi pada program. Nah, ini kalau dalam bentuk diagram ya, ini ada main memory, kemudian ada arithmetic logical unit atau ALU, kemudian ada control unit atau CU, kemudian ada input-output. Jadi mirip dengan komputer saat ini ya, ada memori, ada ini prosesornya, kemudian ada input-outputnya. Nah, secara garis besar, struktur dasar sebuah komputer berbasis IAS akan terdiri dari main memory, input-output, CPU yang terdiri dari ALU dan control unit. Jadi ini CPU ya. Nah, ini bisa dibayangkan ini berasal dari tahun berapa tadi? Berasal dari tahun 1952. Dan konsep dari teknologi von Neumann machine ini masih dipertahankan sampai saat ini. Nah, kemudian pada tahun 50 itu mulai bermunculan industri dari komputer. Dan dari 1947 Eckhart Mauli mendirikan Eckhart Mauli Computer Corporation dengan produknya UNIVAC 1 atau Universal Automatic Computer sebagai tulang punggung perhitungan sensus di Amerika. Kemudian UNIVAC 2 pada tahun 1950 dan karakteristik lebih cepat 9 kali dan memorinya lebih besar. Kemudian pada tahun 1950 muncul dua perusahaan yaitu Sperry dan IBM yang saat itu mendominasi pasar. Produk dari IBM antara lain seri 701 pada tahun 1953, kemudian seri 702 pada tahun 1955. Jadi IBM itu memang dari awal, dari munculnya komputer pada tahun 1950 sudah berkecimpung di sebagai produsen komputer. Nah, kalau kita lihat dari tadi yang kita bahas bahwa pada komputer generasi pertama itu beberapa ciri khasnya ya. Yang teknologi dasarnya adalah menggunakan tabung hampa udara atau vacuum tube. Kemudian menggunakan bahasa mesin yang diwujudkan dalam bentuk bilangan biner 0 dan 1. Kemudian menggunakan konsep store program yang tadi mulai di von Neumann machine. Kemudian memori utama menggunakan magnetic core storage. Kemudian fisik dan ukuran dayanya kebutuhannya sangat besar. Itu untuk di komputer di generasi pertama atau generasi awal komputer. Nah, kemudian pada komputer di generasi kedua itu muncul
transistor sebagai pengganti dari vacuum tube, di mana transistor memiliki spesifikasi lebih kecil, lebih ringan, dayanya lebih rendah, kemudian solid state, dan terbuat dari silikon. Ini transistor itu ditemukan oleh William Shockley pada tahun 1947. Jadi saling berkaitan ya, antara teknologi komputer dengan teknologi dari elektronik. Nah, di komputer generasi kedua itu komponen utama yang digunakan adalah transistor. Kecepatan prosesnya lebih tinggi, kemudian kapasitas penyimpanan data atau instruksinya lebih besar. Menggunakan bahasa pemrograman tingkat tinggi, itu sudah bahasa pemrograman tingkat tinggi ya lebih sudah di atasnya bilangan biner. Tadi kalau di generasi pertama kan kode-kode programnya itu langsung ditulis dalam kode biner ya. Kemudian di generasi kedua itu sudah menggunakan bahasa pemrograman. Kemudian terjadi pemisahan antara internal instruction dan external instruction. Kemudian komunikasi antara CPU dan input-output menggunakan teknik instruksi. Nah, di sini beberapa seri komputer yang berada dalam generasi kedua adalah IBM seri 7000. Ini bentuknya ya walaupun kalau saat ini ya masih besar juga ya. Seperti IBM 7090, IBM 7094 pertama, kemudian IBM 7094 kedua. Kemudian DEC PDP-1 Digital Equipment Corporation tahun 1957 meluncurkan komputer pertamanya yaitu PDP-1. Nah, ini untuk gambar dari komputer generasi kedua ya. Di sini menggunakan transistor. Nah, ciri dari komputer di generasi kedua itu teknologi dasar yang digunakan adalah rangkaian dari transistor. Kemudian bahasa pemrogramannya ada Fortran, COBOL, ALGOL. Kemudian kemampuan memorinya lebih besar hingga puluhan ribu karakter. Kemudian menggunakan memori sekunder, magnetic tape, dan disk untuk menambah kapasitas. Ini ukuran dayanya lebih lebih sedikit ya dibanding dengan generasi pertama. Mungkin pasti kalau ada lompatan teknologi pasti ada hal positifnya ya. Salah satunya ya masalah pengurangan dari daya listrik, kemudian peningkatan dari memori. Nah, kemudian kita lanjut di komputer generasi ketiga. Nah, penemuan dari transistor itu tidak membuat peneliti cukup untuk berinovasi. Jadi penelitian tetap berlanjut, tetap terus berinovasi, terus bereksperimen, sehingga pada tahun 1958, Jack S. Kibble membuat ide untuk menyatukan transistor dengan rangkaian dalam satu blok. Pada komputer generasi ketiga, memasuki era mikroelektrik sebagai pengganti transistor. Mikroelektrik merupakan dasar penemuan dari integrated circuit atau IC. Jadi IC itu adalah kumpulan dari transistor, lintasan yang terintegrasi atau integrated. Nah, pada saat itu dikenal sebuah hukum yang namanya adalah hukum Moore yang dibuat oleh Gordon Moore atau dari co-founder dari Intel. Yang menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan itu jumlah transistor yang dipasang ke dalam sirkuit itu bisa bertambah 2 kali lipat. Makanya setiap rata-rata setiap 18 bulan sekali
ada pembaruan teknologi dari prosesor atau dari IC. Karena dengan berdasarkan dari hukum Moore atau Moore's Law itu menyatakan bahwa kira-kira setiap 18 bulan jumlah transistor itu bertambah 2 kali lipat. Sejak tahun 1970 pengembangan jumlah transistor 2 kali lipat setiap 18 bulan. Rata-rata berarti 1,5 tahun sekali ya. Itu kerapatan tinggi berarti jalurnya lebih pendek dan menghasilkan kinerja yang meningkat. Kemudian semakin ukurannya menjadi semakin kecil, fleksibilitasnya meningkat. Lebih fleksibel ya ukurannya. Karena ukurannya semakin kecil, dia menjadi lebih fleksibel. Kemudian daya listrik lebih hemat sehingga panasnya juga menurun. Sambungannya sedikit, berarti lebih handal dan reliable. Nah, saat ini hukum Moore mungkin akan sedikit terbatas beberapa saat di awal tahun 2020 ketika komponen chip hanya berjarak batasan sekitar 5 nanometer karena kan jarak antar chipnya itu menjadi lebih pendek kalau meningkat ya. Setiap 1,5 tahun dia meningkat 2 kali lipat hingga jarak antar lintasannya itu menjadi lebih padat. Kemudian komponen utama dari komputer generasi ketiga itu adalah IC atau Integrated Circuit dari kelas SSIC atau Small Scale Integrated Circuit dan MSIC atau Medium Scale Integration Circuit. Memori yang digunakan ini sudah menggunakan memori semikonduktor yang biasa kita pakai saat ini. Kemudian integrated circuit yang digunakan small scale, integrated circuit, kemudian medium scale. Teknologi mikroelektronik sudah mulai dibentuk gate dan memory cell atau flip-flop. Ini mulai dikenal ini ya, flip-flop ya, atau gerbang logika. Dari gate dan memory cell, maka terbentuklah 4 fungsi dasar dari sistem komputer, yaitu data storage, data processing, data transfer, dan kontrol. Nah, contoh dari komputer yang berada dalam generasi pertama, generasi ketiga, itu adalah IBM S360. Kemudian ada DG Nova. Nah, ini gadis-gadis zaman dulu yang mengoperasikan komputer IBM. Nah, ini IBM 360 ya. Nah, ini menggunakan teknologi IC. Nah, ini sampai saat ini sampai komputer saat ini ya teknologinya masih menggunakan teknologi ini ya, tetapi lebih ke pemadatan itu tadi pemadatan transistor yang di dalam IC. Tapi belum ada lompatan teknologi. Kalau tadi kan dari generasi 1 dia menggunakan vacuum tube, kemudian generasi 2 menggunakan transistor, kemudian transistor meningkat lagi ke IC. Nah, sampai saat ini kita masih menikmati produk yang digunakan menggunakan IC ini. Ini di komputer generasi ketiga. Nah, teknologi dasar yang membangun dari rangkaian adalah IC. Kemudian penggunaan sistem operasi lebih bervariasi tergantung kebutuhan. Outputnya itu berupa terminal yang dapat menampilkan gambar dan grafik. Menggunakan memori sekunder yaitu magnetic disk yang dapat menyimpan jutaan karakter, kemudian fitur multiprocessing dan multiprogramming. Nah, ini sudah mulai dikenal fitur jaringan yang dapat berkomunikasi dengan komputer lain dan dayanya lebih hemat. Nah, ini antara komputer satu dengan komputer lain pada komputer di generasi ketiga itu sudah mulai dikenal fitur jaringan. Ya, ini di generasi ketiga.
Ya, kita break dulu ya, 10 menit ya. Sebelum nanti kita lanjut kembali. Iya, Pak. Iya Pak, break dulu Pak.
Nah.
Ya, kita lanjut ya. Oh ya, untuk materi-materi ini sebenarnya sudah ada di e-learning ya. Cuman itu sebenarnya di e-learning itu untuk materi di semester di angkatan yang lalu ya. Ini saya perbarui lagi untuk beberapa mulai dari pertemuan kemarin dan pertemuan di hari ini itu materinya saya perbarui. Jadi nanti yang baru nanti akan saya upload di e-learning. Ya, kita lanjutkan lagi. Tadi sampai di generasi ketiga. Jadi di generasi ketiga itu adalah IC ya yang untuk sudah mulai menggunakan IC. Nah, kemudian di komputer generasi keempat itu lebih kepada pengembangan dari teknologi IC. Jadi kalau misal di generasi ketiga itu jumlah rangkaiannya itu lebih sedikit, kemudian di generasi keempat terjadi peningkatan pengembangan dari teknologi IC. Mulai dari VLSI atau Very Large IC itu dari 100.000 sampai 1 juta IC. Kemudian ULSI itu ultra large ya, itu lebih dari 1 juta komponen dalam satu chip atau satu IC. Kemudian terjadi pergeseran yang sebelumnya itu mainframe atau komputer besar menjadi komputer mikro atau komputer pribadi. Atau seperti PC yang biasa kita pakai macam vendor atau banyak vendor yang membuat komputer mulai dari IBM. Itu ada IBM Power PC, ada Power 3, kemudian Sun Microsystem, itu ada Ultra Spark, Super Spark. Kemudian dari Intel itu ada mulai dari Pentium 4, Pentium 3, Pentium 2, Celeron, Xeon, Intel 486, kemudian Intel 386. Ini sangat laris pada zamannya. Nah, kalau Intel Xeon ini banyak dipakai untuk perangkat server. Kemudian AMD, ini ada AMD K6, K62, K6, K5, kemudian AMD 5X86. Kemudian Fujitsu Spark 64GB, kemudian ada HP atau Hewlett Packard itu PA 8500. Kemudian NEC Corp. Ini NEC juga muncul. Nah, NEC itu banyak juga memproduksi, kalau saat ini NEC itu lebih banyak untuk memproduksi perangkat-perangkat telekomunikasi ya. Contohnya perangkat microwave atau radio yang digunakan oleh operator ya, yang biasanya terpasang di tower-tower besar itu yang bentuknya bulat-bulat kayak gendang itu. Nah itu sampai saat ini NEC banyak yang produksi perangkat itu, perangkat telekomunikasi selain Huawei. Kemudian ada Cyrix, kemudian ada Texas Instruments. Nah, di komputer generasi keempat itu komponen utamanya sama, ini menggunakan IC.
Kemudian integrated circuit yang digunakan adalah LSIC atau Large Scale Integrated Circuit. Mulai diperkenalkan teknologi mikroprosesor, kemudian penggunaan OS atau operating system yang lebih baik. Memori semikonduktor telah mencapai kerapatan yang tinggi, RAM dan ROM-nya. Kemudian diperkenalkan konsep jaringan. Ya mungkin tadi di awal di generasi ketiga juga sudah ada konsep jaringan ya. Mungkin ini lebih baik lagi untuk teknologinya. Mungkin protokol-protokolnya sudah menyesuaikan dengan vendor-vendor yang muncul tadi. Nah, komputer generasi kelima yang kita pakai sekarang itu lebih kepada komputer cerdas berkecepatan tinggi. Mobilitas dan data yang besar, kemudian pergeseran perangkat keras ke perangkat lunak. Jadi basisnya adalah ke basis konten. Kemudian komunikasi mesin ke mesin, dari perangkat ke perangkat ya. Nah, kalau kita rangkum ya dari generasi dari komputer sendiri itu di tahun 1946 sampai 1957 itu masih menggunakan vacuum tube atau tabung hampa tadi. Kemudian di tahun 1958 sampai 1964 itu menggunakan transistor. Kemudian di generasi ketiga tadi di 1965 itu menggunakan small scale integration IC ya. Sampai dengan 100 komponen dalam satu IC atau satu chip. Kemudian medium scale integration sampai tahun 1971 itu dari 100 sampai 3.000 komponen dalam satu IC. Kemudian large scale integration di tahun 1971 ya, ini large scale ini sudah masuk di generasi ke-4 ya. Ini large scale itu 3.000 sampai 100.000 komponen dalam satu IC. Kemudian VLSI atau Very Scale Integration itu di tahun 1978 sampai 1991. Dan Ultra Large Scale Integration, kalau di VLSI tadi 100.000 sampai 100 apa ini banyak banget ini 100 juta ya komponen dalam satu IC. Kemudian kalau yang ultra large atau ULSI itu 1991 sampai sekarang itu lebih dari 100 juta komponen dalam satu IC. Nah, ini pertumbuhan dari jumlah transistornya dalam satu IC ya. Ini dimulai dari 1970, ini meningkat terus. Meningkat sampai di 2010 itu sudah sampai 1 billion transistor CPU. Ini dalam satu chip atau dalam satu IC. Nah, ini transistor per chip. Nah, ini kalau jenis apa ya? Sama sih tadi. Ini hanya gambar apa? Mesin-mesinnya yang diproduksi. Nah, ini mulai pada tahun 1970 itu sudah menggunakan memori semikonduktor. Jadi ukurannya kecil, satu sel core memory dapat menyimpan 256 bit. Nah, ini memori ya, memori komputer. Kapasitas meningkat 2 kali setiap tahun. Nah, ini untuk generasi dari prosesor Intel, mulai dari tahun 1971. Ini seri 4004 mikroprosesor pertama dari Intel. Semua komponen CPU dalam satu chip.
Kemudian di tahun 1972 seri 8008 8 bit untuk aplikasi yang spesifik. Kemudian 1974 8080 itu generasi pertama dari Intel General Purpose Microprocessor. Kemudian tahun 1978 8086 80286. Kemudian tahun 1985 80386. 1989 804. Nah, kalau kita lihat dari kecepatan transfernya itu main memory itu kecepatannya lebih rendah dibanding dengan CPU ya. Di sini makanya di situ antara komunikasi antara main memory dengan CPU itu menggunakan dijembatani menggunakan cache atau ada L3, ada L2, ada L1 yang saling berkomunikasi agar kecepatan dari CPU dan memori itu tidak timpang terlalu jauh. Nah, ini peningkatan dari kecepatannya itu bisa menggunakan pipelining, kemudian onboard L1, L2 cache, branch prediction, data flow analysis, speculative execution. Nah, di sini muncul ketidakseimbangan dari kinerja dari komputer ya. Nah, kecepatan dari prosesor itu meningkat, kapasitas memori meningkat. Nah, akan tetapi kecepatan memori lebih lambat atau tertinggal jauh dibanding dari kecepatan prosesor. Di memori itu kecepatannya jauh ya dibanding dengan kecepatan prosesor. Nah, namanya gini, kalau di dalam komputer itu walaupun salah satu komponennya itu kecepatannya tinggi, tapi kalau di komponen yang lain itu nggak bisa mengikuti ya akan terjadi ini ya ketidakseimbangan kinerja. Contohnya gini, kalau saat ini kan kecepatan akses internet itu semakin tinggi sekali ya. Atau inilah ya kecepatan internet itu tinggi kalau misalnya kita download. Nah, itu ternyata dibarengi dengan kecepatan dari memori. Biasanya memori yang nggak bisa mengikuti kecepatan dari transfer data itu adalah hard disk contohnya. Nah, itu biasanya kalau kita lihat di apa itu di analiser ya, itu peningkatan proses dari hard disk itu nggak bisa mengimbangi dari kecepatan komputer. Kecepatan dari internet yang kita lakukan download tadi. Atau misalkan pada saat kita copy file dari USB ke hard disk itu juga biasanya kok ini kita sudah menggunakan USB dengan tipe sekian yang kecepatan sekian kok pada saat transfer nggak bisa sesuai ekspektasi. Nah, itu biasanya terjadi karena terjadi ketidakseimbangan kinerja. Misalnya antara memori eksternal tadi hard disk dengan USB atau dengan port Ethernet misalkan. Nah, ini tidak seimbangan kinerja antara kecepatan dari prosesor dari yang logik ini itu meningkat jauh drastis. Kemudian perlambatan tidak diimbangi dengan peningkatan dari memori. Karena ini antara material penyusun dari memori dengan prosesor itu walaupun di dalamnya sama-sama ada memorinya juga ya, tapi rangkaian penyusunnya itu berbeda. Apalagi yang dengan eksternal disk ya. Kalau yang di RAM itu menggunakan chip, kemudian kalau di hard disk kan masih menggunakan magnetik ya. Makanya sekarang muncul hard disk dengan tipe SSD ya. Itu
Karena dia sudah menggunakan chip juga, jadi kecepatan transfernya menjadi lebih tinggi. Gitu. Meningkatkan solusinya, meningkatkan jumlah bit per akses, mengubah interface dynamic RAM, menggunakan cache, mengurangi frekuensi akses memori, cache yang lebih kompleks dan cache on chip, meningkatkan bandwidth interkoneksi, bus kecepatan tinggi, high speed bus, hierarchy of bus. Ya, ini tentang evolusi dari komputer. Jadi mulai dari generasi 1 sampai generasi 5 ya. Nah, tiap generasi pasti ada peningkatan atau evolusinya ya yang drastis. Walaupun tadi di generasi ketiga itu yang sudah menggunakan IC lebih kepada pengembangan di IC-nya itu dari transistor, kemudian di transistor itu dikumpul jadi satu menjadi chip, kemudian semakin ke sini itu lebih kepada pengembangan kepadatan chip yang berdasarkan tadi hukum Moore tadi ya, Moore's Law. Oke, rekan-rekan. Mungkin ada pertanyaan, silakan. Nanti materinya tak upload di e-learning. Setiap hari diusahakan dicek ya e-learning, kalau misalkan nanti tugas juga saya upload di situ. Udah ngantuk? Jam 8:30 ya. Ya, oke, kalau misalkan nggak ada pertanyaan, coba saya presensi. Kira-kira ada yang kabur nggak? Mudah-mudahan nggak ada. Sampling aja ya. Ardian Ibnu Darmawan. Hadir, Pak. Oh, ya. Muhammad Yusril. Ali Usman. Sayaf Muhammad Robani. Hadir. Andri Kurniawan. Ya. Oke, teman-teman, saya kira cukup untuk pertemuan kita di malam hari ini. Kita lanjutkan minggu depan. Sedikit yang saya sampaikan, semoga nyantol, semoga bermanfaat, menambah pengetahuan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Selamat beristirahat, Terima kasih, selamat Pak. tidur. Baik.